menyelami ruang, menguak dimensi waktu. Itulah gambaran yang tersaji saat kaki saya melangkah memasuki bangunan kolonial yang sudah berdiri sejak 17 April 1914. Seiring berjalannya waktu, gedung ini berubah fungsi menjadi kantor imigrasi dari 1950 hingga 1993. Sempat pula terbengkalai sebelum akhirnya diambil alih pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dijadikan bangunan cagar budaya. Balkon dengan ubin asli berumur 1 abad ini menjadi bukti tak sedikit pun ia terlihat renta, tetap kokoh memberi nuansa kemegahan. Setiap jengkal ruangan seolah bertutur, memantik imajinasi romantisme masa silam. Ruang Diponegoro ini misalnya merupakan ruang utama yang menjadi satu-satunya tempat rah dua kerajaan Surakarta, Jawa Tengah, yaitu Mangkunegara dan Pakubuwono. Di ruangan ini terpampang lukisan kolosal berukuran 9 x 4 meter. Lukisan The Fall of Java karya Anhar Setyadibrata ini mengisahkan tentang Pangeran Diponegoro dan penangkapannya akibat kelicikan penjajah. Mengajak kita untuk menengok ke belakang untuk melihat nilai sejarah. Sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, ruang Soekarno ditata sedemikian rupa sebagai memorabilia. Di dalam ruangan dipajang sebuah lukisan Soekarno yang diapit oleh 2 penari Bali. Foto-foto Soekarno dari masa ke masa juga dipasang di dinding yang dicat hitam. Di balik keindahan dan kemewahan yang disuguhkan, ada cerita di atas meja makan yang menjadi peninggalan Belanda. Ritstafel merupakan jamuan ala Hindia Belanda yang sengaja diciptakan oleh penjajah untuk menjamu tamu sekaligus memperkenalkan budaya negeri jajahan mereka. Ritstafel biasanya terdiri dari berbagai hidangan yang disajikan dalam porsi kecil. Konsep penyajiannya mengusung ciri khas kuliner Padang, di mana nasi dan berbagai macam lauk disajikan bersamaan di atas meja. Cara penyajiannya memang berbeda dengan budaya Barat, di mana hidangan disajikan secara berurutan mulai dari makanan pembuka, menu utama, sampai hidangan pencuci mulut. Saya mau ngambil sendiri tadi rencananya, emang nggak bisa ya seperti itu ya? Memang kita di-serve seperti bangsawan tempo dulu. Jadi kita dimanjakan dengan berbagai macam makanan di sini segini banyak, tetapi kita punya server, jadi kita ada butlernya nih. Jadi masnya pingin yang mana nanti di-serve sama butlernya. Berarti hari ini saya bisa dikatakan jadi bangsawan sehari. Benar. Sentuhan kolonial dan pribumi itu terefleksi dari menu yang disajikan. Lidah seolah tak henti mengudap pedas segar karedok, acar kuning, semur lidah yang lembut, sayur gambas udang, dan sate Betawi dengan olahan daging sapi cincang yang direkatkan pada bilah-bilah tebu. Ada sensasi lain dan experience ya untuk makan. Kalau gitu aku stop dulu sate ya, ini lembut. aku akan coba satenya dulu deh. Jadi ada experience lain, tidak hanya makan tetapi kita juga ada tusukannya gigit yang si tebunya. Oke, saya coba langsung. Yes. Tusukannya dari tebu ini yang bikin saya bisa, masih ada air-airnya. Ada experience-nya kan. Penulis buku Ritstafel Budaya Kuliner Indonesia Masa Kolonial 1870-1942, Fadli Rahman menuturkan, Ritstafel menjadi ajang untuk kekuasaan kolonial Belanda saat mengundang tamu dari kalangan bangsawan. Ritstafel ini semacam show off gitu. Show off kekuasaan mereka ya, kekuasaan orang-orang Belanda di Indonesia ya. Nah, jadi tata cara penyajiannya juga menunjukkan ada bentuk penjajahan yang berlangsung di meja makan ya. Misalnya penyajiannya tidak biasa ya. Kalau dalam konsep kita kan self service ya, prasmanan kita ngambil sendiri ya. Kalau dalam dalam Ritstafel tidak. Itu dilayani oleh puluhan orang.
Meski Ritstafel berkembang ke seluruh lapisan masyarakat, nyatanya hidangan dan cara penyajian tersebut hanya dapat dijangkau oleh masyarakat kelas atas. Tak heran, Ritstafel biasanya dibalut kesan mewah pada setiap aspeknya. Ruangan untuk perjamuan berdekorasi mewah, meja dan kursi, peralatan makan hingga pelayan yang berjumlah 20 hingga 30 orang. Saya tadi ngeliat dimasukinnya sedikit-sedikit, tapi memang benar katanya lama-lama menjadi bukit. Sedikit-sedikit kayaknya kenyang nggak ya? Ternyata Iya. mengenyangkan. Baru segini. Dan yang pasti kekuatan di cita rasa dan kalau kita makan dengan mengetahui ceritanya itu kayaknya lebih bisa menikmati ya Mbak ya. Kita sepatutnya berbangga. Khasanah kuliner Indonesia begitu kaya hingga dijadikan etalase bagi penjajah Belanda kala itu untuk dipertontonkan kepada tamu mereka. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.